Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah ilmu wajib, kita akan ngaji dari kitabnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, biar kita tahu ilmu yang wajib itu yang seperti apa. Ilmu yang wajib itu yang seperti apa? Seperti apa ilmu yang wajib? Nah, kemudian setelah itu bagaimana nasihat beliau tentang masalah ilmu itu akan kita bawakan kalam daripada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini ada beberapa nasihat, jadi nanti biar bacakan sama Ustadz Haikal, biar bacakan, nanti saya terangkan, nanti saya akan, kita mengambil berkah, berkah biar beliau itu kalamnya, ucapannya penuh dengan cahaya, biar cahayanya masuk dalam hati kita semuanya insyaAllah. Amin. Wa'alam annaka. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Qala al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa'lam annaka la tasiru ila al-qiyam bimtithali ma faradallahu alayka min ta'atihi wa ijtinabi ma haramallahu alayka min ma'siyatihi wa ila al-amali bima syara'a laka min an-nawafil allati tuqarribuka ilayhi zulfa illa bil ilmi fa'alayka bi talabihi faqad qala sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa bil ilmi ta'rifu kauna al-wajibi wajiban wal mandubi manduban wal muharrami muharraman wa ta'rifu kaifa tu'addi al-wajiba wa taf'ala al-manduba wa tatruka al-muharrama fa idzan la budda laka min al-ilmi wa la ghina laka anhu wa 'alaihi wa 'ala al-amali bihi madaru sa'adatika fid dunya wal akhirah. Ya. Beliau di paragraf pertama menyatakan, ketahuilah kita ini kan diperintahkan untuk menaati semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang sama Allah. Nah, perintah tadi gini, menaati semua perintah Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Kalau kamu pengen dekat sama Allah, tambah lagi kamu mengerjakan sunnah. Menaati perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, mengerjakan sunnah yang bisa menjadikan kita dekat dengan Allah, taat sama perintah, menjauhi larangan, masuk surga. Dekat dengan Allah, surganya paling istimewa, bahkan hidupnya di dunia jadi seperti surga. Anda kalau dekat dengan orang terkaya di Indonesia, kira-kira hidupnya senang apa enggak? Bayangkan Anda dekat dengan Maha Pencipta kekayaan, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Anda dekat sama orang terkaya tadi, kalau Anda salah belum tentu dia maafkan Anda. Tapi ini berarti sudah Maha Kaya, kemudian Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemaaf. Kira-kira istimewa apa enggak? Bayangin, semuanya itu tidak mungkin bisa terrealisasikan illa bil ilmi, kecuali kamu punya ilmu. Ngerjakan wajib caranya gimana pakai ilmu, ngerjakan sunnah caranya gimana juga pakai ilmu. Makanya wajib kamu untuk cari ilmu. Sehingga sabda Nabi apa? Kayak yang tadi udah kita baca, talabul ilmi fariidatun ala kulli. Nah, dengan ilmu ini nanti kita tahu, oh ini yang wajib. Oh ini hukumnya sunnah. Oh ini cara ngerjakan wajibnya begini. Oh cara meninggalkan yang haram begini. Itu semuanya pakai ilmu. Cara-cara tadi ini adalah ilmu. Makanya dengan ilmu dan dengan mengamalkan ilmu, kata beliau apa? Madaru sa'adatika fid dunya wal akhirah. Keberuntunganmu di dunia dan di akhirat tergantung kadar ilmu dan pengamalan ilmu yang ada dalam diri kita masing-masing. Nah, sa'adah, keberuntungan. Allah yang memberikan keberuntungan. Itu kadar yang kita dapatkan tergantung bagaimana ilmu dan amal kita. Loh, kadang-kadang wajib dan haram ini kadang-kadang orang nggak bisa membedakan. Kadang-kadang orang nggak bisa membedakan. Contoh. Berbuat baik kepada istri itu hukumnya apa? Wajib. Berbuat baik kepada istri hukumnya apa? Wajib. Nah sekarang istrinya kepingin keluar kondangan nggak pakai jilbab. Kalau suami nganter, mengizini, bahkan ikut nganter, hukumnya apa? Haram. Katanya berbuat istri wajib. Baik pada istri katanya wajib. Ayo, gimana ini? Saya ulang lagi ya. Berbuat baik sama istri, hukumnya apa? Wajib. Sekarang istrinya itu kepengen kondangan dan dia datangnya nggak pakai jilbab.
Suami meridhoi, mengizinkan, bahkan nganter. Hukumnya apa? Haram. Anda sudah punya ilmu, tahu Anda. Iya benar, berbuat baik pada istri itu hukumnya apa? Wajib. Tapi kebaikan dalam urusan ini justru saya memperintahkan istri saya untuk pakai jilbab agar tertutup auratnya. Orang yang nggak tahu ilmu nggak ngerti dia. Nggak paham dia. Paham ya? Jadi tahunya kita ini wajib, ini haram biar nggak keliru itu semuanya adalah dengan ilmu. Anda punya utang sama orang 1 juta misalkan. Orangnya nagih, saya perlu uang itu, utang kamu bayarkan ya kepada saya ya. Anda nggak mau, enggak, ini uangnya mau saya pakai buat sedekah. Ketika itu dia sedekah, hukumnya apa? Haram, kenapa? Karena dia itu punya utang dan yang ngutangi nggak ngizini, yang ngutangi pengen dia segera bayar hutang dan bayar hutang itu hukumnya apa? Wajib. Bisa dipahami? Nah, tahu ini semua dengan apa? Dengan ilmu. Paham ya? Paham kan? Anda punya duit. Saya mau bersedekah. Misalkan dengan sedekah bagi-bagi makan ke fakir miskin misalkan. Bagi makan ke fakir miskin. Padahal orang tua Anda malam itu nggak bisa makan karena nggak punya duit. Mana yang lebih wajib? Orang tua. Paham ya? Ya. Tahunya kita ini semuanya adalah dengan ilmu. Gitu. Dan anna man abadallaha bi ghairi ilmin. واعلم أن من عبد الله بغير علم كان الضرر العائد عليه بسبب عبادته أكثر من النفع الحاصل له بها وكم من عابد قد أتعب نفسه في العبادة وهو مع ذلك مصر على معصية يرى أنها طاعة أو أنها غير معصية وقد حكى الشيخ العارف بالله محمد بن عربي في باب الوصايا من الفتوحات عن رجل من أهل المغرب أنه كان كثير الاجتهاد في العبادة وأنه اشترى عتانا ولم يستعملها في شيء فسأله إنسان عن سبب إمساكها قال ما أمسكتها إلا لأحسن بها فرجي وكان لا يعلم تحريم إتيان البهائم فلما عرفه بتحريمه أشفق وبكى بكاء شديدا انتهت الحكاية بمعناها. Kemudian setelah itu, barang siapa yang beribadah padahal dia nggak tahu ilmunya, maka madharat yang dia dapati daripada ibadahnya itu lebih banyak daripada manfaat yang dia hasilkan di dalam ibadah tersebut. Berapa banyak ahli ibadah yang dia capek-capek ibadah, padahal dalam ibadahnya itu dia maksiat dan dia nganggap itu taat. Berapa banyak orang yang ibadah tapi ternyata ibadahnya keliru. Dia menyangka ini adalah taat, padahal itu ternyata maksiat. Contohnya, di surat Al-Ghasyiyah, siapa sih yang disifatkan tasla naron hamiyah? Siapa yang disifatkan dia akan masuk dalam neraka? Siapa? Amilatun nasibah. Orang yang beramal dan dia capek dalam amalnya. Orang yang beramal dan dia capek dalam amalnya. Kenapa? Beramal capek loh, kok masalah masuk neraka? Ahli tafsir menyatakan, ada yang menyatakan, itu yang dimaksud adalah orang-orang yang dia banyak bermujahadah beramal soleh, tapi nggak ngikuti agama Islam. Ada yang menyatakan dia beramal dan capek untuk dalam urusan amal yang negatif. Dia menyatakan dia beramal dan capek, kenapa kok tetap masuk neraka? Karena dia tidak punya dasar ilmu. Akhirnya amalnya bahkan capeknya itu menjadi sia-sia. Paham ya? Dikisahkan di sini. Ini nih, saya kasih contoh lagi nih. Saya kasih contoh lagi. Ini yang biar jelas nih, biar jelas. Ada orang, saya mau melakukan perjalanan. Saya mau pergi ke Magelang. Dia jalan, tapi dia nggak tahu arah Magelang. Kira-kira gimana? Sampai apa enggak? Nah, itu ibarat orang beribadah tapi nggak punya ilmu. Orang beribadah tapi nggak punya ilmu. Ada bumbu masakan tapi nggak tahu caranya masak. Punya mobil tapi nggak tahu caranya nyetir. Ya, seperti itu perumpamannya. Ada orang, saya mau menggunakan tanaman-tanaman herbal sebagai obat, padahal nggak punya ilmunya. Diracik, diminum, 3 hari kemudian innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahaya apa enggak? Buat obat padahal nggak tahu ilmunya, bahaya apa enggak? Lah ibadah yang harusnya jadi obat dalam kehidupan kita, kalau nggak punya ilmunya, itu juga bahaya. Makanya jangan asal
ibadah tapi akhirnya melalaikan cari ilmu. Paham ya? Dikisahkan di sini Ibn Arabi Allah Al-Hadab menyatakan di Babul Wasaya dalam kitabnya Al-Futuhat, ada seseorang dari daerah Maghrib, itu daerah Maroko, Indonesia dan lain sebagainya, ahli ibadah. Ibadah luar biasa. Udah luar biasa. Nah, dia itu beli keledai betina. Beli keledai betina, tapi nggak pernah dipakai buat apa-apa. Bingung. Ini beli keledai betina, orang-orang bingung, nggak pernah dipakai buat apa ini? Didatangi dia. Penampilan ahli ibadah begitu, datangi. Datanya, Tuhan, kok, atau mungkin zaman panggilan yang rotok sopan tapi jawab, Mbah, beli keledai kok nggak dipakai? Kenapa Mbah? Buat apa ini tujuannya? Atau Tuhan, buat apa ini tujuannya Tuhan? Nah, dia jawab, oh saya nggak gunakan untuk apa-apa. Saya hanya menggunakan keledai itu untuk menjaga kemaluan saya. Jadi kalau saya tuh nggak mau menikah, karena kalau saya tuh menikah nanti saya harus ngurusin anak istri, saya nggak bisa ibadah. Dan kalau saya lagi syahwat, saya nggak kemana-mana, saya kumpul sama keledai betina ini. Kaget yang nanya. Dibawakan hadis macam-macam. Mendatangi, kumpul sama hewan itu hukumnya haram. Akhirnya nangis orang itu. Nangis orang itu, babaka bukaan. Jadi dan dia anggap itu kebaikan, malah jadinya itu kacau. Malah jadinya itu dosa. Jadi itu dosa. Kemudian setelah itu ada kisah juga, ada orang ahli ibadah tinggalnya di atas gua. Ibadah terus. Tamunya banyak. Sekarang tuh datang tamu, agak ngerti ilmu agama. Ngobrol-ngobrol, lihat orang ini pakai kalung. Kok pakai kalung? Kenapa? Oh, bukan untuk apa-apa. Saya tuh pernah nggak sengaja nginjek anak tikus. Bahasa Arabnya al-cindilu. Betul lah, cindil ya kan? Al-cindilu bahasa Arabnya anak tikus. Saya pernah tidak sengaja nginjek anak tikus. Karena saya tidak tega. Dan saya merasa bersalah. Sebagai rasa bersalah saya bungkus, saya buat kalung, saya ajak dia beribadah setiap hari. Loh, sholat bawa najis. Hukumnya sah apa enggak? Sah. Tuh dikasih tahu, nangis dia. Kenapa lo ini lo ahli ibadah, akan tetapi tidak punya ilmu. Mohon maaf. Contoh zaman now-nya gimana, Beb? Banyak. Senang ibadah tapi nggak tahu cara bersihkan najis. Nah, Anda kalau sudah ikut ngaji Senin dari dulu, terus saya sudah pernah di sini praktek cara menghilangkan najis. Saya kasih contoh ya. Ini nih di lantai ini. Oh, enggak kelihatan ini ya. Nih, saya angkat nih biar yang di rumah kelihatan. Nah, ini umpama lantai. Umpama ini lantai. Pegang lantai. Nih, yang ke atas ya. Ini kasih contoh. Umpama ini, apa agakkan bawah sini? Bisa Anda nih? Turun agak bawah sini. Nah, ya ini kasih contoh gini lebih enak. Bisa dilihatkan mejanya apa enggak? Ini biar tahu kesalahan-kesalahan yang ada di zaman now ini. Turunkan kameranya. Yap. Ya. Katakanlah ini satu ruangan. Jangan lihat sini aja, enggak usah lihat TV-nya, lihat sini. Mungkin tahu sini lihat TV semua apa? Ini. Di sini ini katakanlah ini satu lantai. Ini satu lantai. Tak kasih contoh sisan. Nah, di sini, ini ada bekas bahasa. Ini yang tak kasih bahasa sisan. Nah, di sini ada air menggenang. Kelihatan tuh air ya? Ya enggak kelihatan enggak apa, yang penting di sini ada air ya. Yang penting perintah di sini ada air, ini ada airnya menggenang. Nanti kalau pas tentang bab najis khusus nanti kita buat kameranya gimana caranya kita bisa praktek jelas. Ini kalau najis, ini umpamanya ini najis. Orang-orang cara menghilangkannya gimana? Dipel, benar apa enggak? Nah, begitu dipel, itu judulnya, ini najis ini, dipel, itu judulnya bukan menghilangkan najis. Meratakan najis. Terus gimana Ustaz? Nah, ambil dulu najisnya. Ini diambil. Ada najisnya? Tidak ada najisnya, pindah ke kainnya kan? Kainnya buang. Kainnya buang. Terus dipel, meratakan najis. Mensucikan itu harus pakai air. Siram dulu pakai air. Setelah disiram pakai air, enggak ada baunya lagi. Airnya juga enggak berubah warnanya kok. Berarti sudah suci. Nah, itu dipel. Nah, kembalikan balik ke mukanya lagi yang Dani. Jangan lihat meja terus lama-lama nanti. Paham ya? Ini masalah
najis. Lah kira-kira kejadian kayak gitu di rumah-rumah banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Bukan banyak lagi. Itu baru lantai. Lah kalau pakaian ternyata najis, nggak tahu cara bersihkannya gimana? Berarti dia sholatnya pakai sarung najis, pakaiannya itu najis. Setelah itu nanti dia di akhirat loh, saya kan udah sholat ya Allah, saya kan nggak tahu. Allah nggak ngasih udzur, nggak tahu. Allah akan jawab, kamu tinggal di daerah ada ulamanya. Depan masjidmu tuh ada yang ngajarin caranya sholat. Kamu punya kemampuan untuk cari ilmu untuk belajar sholat. Masa kamu belajar bahasa Perancis bisa, belajar sholat nggak bisa? Masa kamu belajar musik bisa, belajar sholat nggak bisa? Bisa nggak diterima, udzur nggak tahu sama Allah. Kamu bisa belajar yang macam-macam kok. Kenapa kamu nggak belajar tentang sholat? Saya bisa dipahami? Alhamdulillah. Lalu sekarang apakah ilmu yang wajib? Baca sekalian sampai wallahu a'lam aja. Ini والعلم الواجب على كل مسلم والعلم الواجب على كل مسلم هو أن يعلم وجوب جميع الفرائض التي فرضهن الله عليه وتحريم جميع المحرمات التي حرمهن الله عليه. وأما العلم بكيفية فعل شيء الواجب فلا يجب إلا عند إرادة مباشرته. فمن بلغ أو أسلم في شهر المحرم مثلا كان الواجب عليه فورا أن يتعلم معنى الشهادتين وينطق بهما ويتعلم وجوب الصلوات الخمس وما يجب من معرفة أركانها وأحكامها. ومن الواجب عليه أن يعرف وجوب الصوم والزكاة والحج وغيرها من الواجبات العينية ويعرف تحريم الزنا وشرب الخمر وأخذ أموال الناس بالباطل وغيرها من المحرمات الشرعية. ولكن لا يجب عليه أن يتعلم كيفية الصيام والحج إلا عند مجيء رمضان وإرادة الحج ولا كيفية الزكاة إلا حتى يملك مالا يزكي ويجيء وقت إخراج زكاة والله أعلم. Saya terangkan nih. Nah, ilmu yang wajib itu sebenarnya gimana sih? Ini terakhir ini sebenarnya masih panjang lagi, cuma karena keterbatasan waktu, ini juga akan ada boleh tanya jawab 3 pertanyaan. Tapi sesuai dengan tema ya, diutamakan itu. Ilmu yang wajib bagi setiap orang muslim, yaitu kamu mengetahui kewajiban-kewajiban dan mengetahui yang haram. Jadi mengetahui ini wajib dan ini haram. Paham ya? Ini wajib, ini haram. Adapun ilmu, jadi tahu dulu, sholat wajib, puasa Ramadan wajib, bayar zakat wajib, ya kan? Nah, adapun ilmu tentang cara melaksanakan sholat, maka itu menjadi wajib ketika Anda mau mengerjakannya. Ilmu cara zakat, bayar zakat, itu jadi wajib ketika Anda mau membayar zakat. Ilmu haji, itu menjadi wajib ketika Anda mau mengerjakan haji. Nah, saat ini Anda belajar manasik haji, itu sunnah. Itu sunnah. Kenapa? Karena saat mentok-mentoknya Anda mau haji, pasti tahun depan. Tidak mungkin haji tahun ini aliran sesat tahun bentar lagi mau haji. Sudah Arafahnya sudah selesai kok. Pasti kan tahun depan. Ilmu haji saat ini bagi Anda itu hukumnya sunnah. Tapi Anda wajib mengerti bahwasanya haji hukumnya wajib bagi yang mampu. Paham maksudnya? Mengerti haji itu hukumnya wajib, itu Anda sekarang harus ngerti. Tapi pelaksanaan manasik haji, Anda sekarang belum wajib untuk ngerti. Kenapa? Karena Anda belum mau berangkat haji. Paham? Nah, belum kasih contoh di sini. Ada orang balik atau masuk Islam di bulan Muharram. Di bulan Muharram. Maka pertama kali wajib bagi dia apa? Bagi orang yang mau masuk Islam ini. Belajar syahadat. Syahadat itu maknanya apa? Diucapkan. Itu dulu. Kalau balik ya nggak usah syahadat lagi. Kalau dari kecil sudah muslim. Setelah itu, apa yang dipelajari? Ngerti. 1, sholat itu hukumnya apa? Wajib. Setelah itu dia wajib belajar sholat. Kalau belajar zakat wajib atau belum, Beb? Lah punya harta atau belum? Berapa banyak orang punya duit tapi nggak bayar zakat? Berapa banyak orang punya duit tapi nggak bayar zakat? Benar? Banyak orang punya duit tapi nggak bayar zakat. Kenapa? Bukan nggak mau, nggak ngerti. Dianggap zakat itu kan cuma zakat fitrah. Sudah, sedekah beras kok. Loh, zakat itu kan cuma zakat fitrah. Anda punya toko zakat tijaroh. Kalau Anda kerjanya jasa, Anda pengacara, bukan pengangguran banyak acara ya, pengacara beneran. Anda konsultan, maka Anda wajib bayar zakat mal. Anda harus belajar. Wajib ketika Anda sudah punya harta. Saya punya ternak kambing, Beb. Berapa ekor? 1000. Ya wajib. Belajar ilmu tentang zakat hewan ternak. Kalau ternak kecoa Anda wajib. Kenapa? Bukan barang yang wajib dizakati ya. Paham ya? Itu ketika Anda mau mengerjakan baru itu hukumnya apa?
wajib. Ya itulah ilmu. Itulah ilmu. Nah, kemudian nah, setelah itu cukup aja. Setelah itu jadi saya jelaskan lagi. Sekarang ini Anda punya kewajiban belajar ilmu tentang apa? Satu, tentang iman. Itu wajib ya. Antu minabillah. Beriman kepada Allah. Udah kenal sama Allah atau belum? Wa malaikatihi. Ilmu yang mengenalkan Anda punya pengenalan yang benar terhadap para malaikat. Ilmu yang menyebabkan Anda punya pengenalan yang benar terhadap kitab-kitab suci. Ilmu yang menjadikan Anda punya pengenalan yang benar terhadap para rasul, terhadap hari akhir dan terhadap qadha dan qadar. Paham ya? Ilmu yang menyebabkan Anda punya pemahaman yang benar terhadap Allah, malaikat, kitab suci, para rasul, hari akhir, hari kiamat, itu qadha dan qadar. Ilmu tentang ini hukumnya apa? Wajib. Makanya mengapa kok cari ilmu itu lebih istimewa dibandingkan wiridan. Mengapa cari ilmu lebih istimewa dibandingkan wiridan? Karena kalau Anda wiridan tanpa ilmu, Anda cuma nyebut Allah, Allah, Allah. Tapi pengetahuan Anda tentang Allah terbatas. Maaf, cekak. Anda tanya, pokoknya Allah itu Tuhan menciptakan segala sesuatu. Kenapa ya? Tahunya cuma itu. Tapi ketika Anda nyebutkan Allah, Anda sambil tahu. Allah Tuhan. Allah Maha Hidup, Allah Maha Kaya. Sebelum yang lain ada, Allah itu selalu wujud, selalu ada. Yang lain akan fana, Allah tidak akan fana. Itu kira-kira yang lebih berkesan dikirnya yang mana? Yang tahu sifat-sifat Allah kan? Ya, ini saya kasih contoh. Ketika anak Anda menceritakan bapaknya. Dan Anda menceritakan bapaknya. Bapak saya itu manusia. Anda bangga apa enggak? Anda bangga apa enggak? Biasa kan? Ya ngerti ya bapaknya manusia. Bapak saya itu manusia. Kalau sarapan makan nasi. Kalau haus minum air. Anda gimana? Biasa, Anda istimewa. Tapi kalau menceritakan bapak saya itu ahli ibadah, ahli sedekah, ahli puasa sunnah. Orangnya rajin datang ke majelis ilmu. Dicintai sama para ulama. Itu kira-kira sebagai bapak lebih senang diceritakan sama yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua ya kan? Lah begitu juga Allah. Allah itu lebih senang ketika hambanya nyebut-nyebut ya Allah, la ilaha illallah, astagfirullah. Ketika hamba itu menyebut dengan penuh pengetahuan kalau Allah itu sifatnya maha sempurna, terbebas dari segala macam kekurangan, dan Allah itu perbuatannya semuanya istimewa. Itu yang lebih Allah cintai daripada hambanya. Dan ini nanti yang akan kita pelajari pada kitab Risalatul Jami'ah. Bab pertama itu semua tentang yang wajib biar kita rukun imannya benar. Itu bab pertama. Bab pertama tentang itu. Itu bab nanti bab kedua baru urusan fikih, bab ketiga baru urusan tasawuf. Nah, inilah ilmu yang wajib untuk dipelajari. Makanya tidak ada kata berhenti mencari ilmu. Saya sudah tua, Beb. Maaf, husnul khatimah juga pakai ilmu. Husnul khatimah ini juga pakai ilmu. Kemudian bagi siapapun juga yang ingin, mungkin anak-anak muda atau anak-anak atau orang tua yang punya anak, anaknya ingin masuk ke pondok pesantren dan punya semangat, punya kemampuan, berikanlah kemudian anak tersebut untuk belajar di pondok pesantren. Kenapa? Karena anak Anda sedang merintis jalan yang termudah menuju surga. Kira-kira kalau anaknya jalan menuju surganya mudah, orang tuanya diikutkan apa enggak? Diikutkan. Makanya jangan Anda takut anak Anda masuk pesantren, urusannya hanya karena urusan duniawi. Nanti mau makan apa? Setelah itu mau kerja apa? Yang ngasih makan kita ini bisnis kita atau Allah? Allah. Berapa banyak orang nggak punya bisnis tapi bisa makan. Jadi ya tetap yang sama Allah dimudahkan bisnis, ibadahnya dia dengan bekerja, jadi pekerjaan yang halalnya tersebut. Tapi yang mau menempuh jalan hidupnya mencari ilmu agama, berikanlah kemudahan. Kenapa? Karena Allah mudah memberikan surga kepada anak Anda. Kalau yang bukan surga, bawahnya itu pasti juga akan Allah berikan kepada anak Anda semuanya. Hanya insya Allah tetap yang fokus cari ilmu agama, hidupnya juga akan bahagia. Amin. Allahumma amin. Semoga insya Allah kita semuanya sudah mempelajari ilmu yang wajib. Nah.